должен сам разобраться, уважаемый Ноэн. Швед разберется с ним. Sobat semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari sebuah sejarah yang pernah terjadi, serta diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya Alexei Ivanov. Film ini menceritakan pada sekitar abad 17 Masehi di wilayah Kekaisaran Rusia, di mana kala itu sedang terjadi sebuah peperangan besar di bagian utara antara pihak Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Peter the Great melawan Raja Charles ke-7 dari Kekaisaran Swedia untuk memperebutkan supremasi wilayah Kekaisaran Swedia yang membentang dari tengah, utara, sampai timur Eropa, hingga pertempuran itu dikenal dengan Battle of Poltava. Namun secara garis besar, film ini mengisahkan tentang sebuah ekspedisi atas perintah Tsar Agung Peter pertama yang dilakukan oleh pasukan infanteri Rusia bersama tawanan Kekaisaran Swedia untuk mencari harta berupa emas yang diperkirakan banyak terkandung di wilayah Yarkand, di mana wilayah itu masih dipertentangkan oleh Rusia serta Swedia. Namun dalam perjalanan mereka, tiba-tiba mereka diserang oleh suku Oirat atau Zungar yang merupakan tentara sayap kiri dari sisa-sisa kekanan Mongolia. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Это же Сибирь, это войны нет. А тогда, когда летит, ничего живого не останется. Film ini berlatar pada awal abad ke-18, tepatnya pada tahun 1714. Kala itu di sebuah kota bernama Kota Tobolsk yang termasuk ke dalam wilayah ibu kota dari pemerintahan Siberia di bawah otoritas Kekaisaran Rusia yang terletak di antara pertemuan Sungai Tobolsk dan Irtysh. Hingga sekarang ini, kota itu menjadi pemukiman orang-orang Rusia tertua kedua di sebelah timur pegunungan Ural. Pada saat itu, kota Tobolsk menjadi pertemuan jalur perdagangan penting bagi bangsa Eropa serta Asia. Maka tak heran apabila di kota itu banyak ditemukan kafilah-kafilah pedagang dari Asia, termasuk bangsa Arab dan Cina. Pada suatu siang di kota itu, terlihat sedang terjadi pertemuan antara pejabat penting dari utusan dinasti Qing sebagai dinasti terakhir di daratan Cina dengan gubernur Siberia yang baru saja diangkat bernama Pangeran Matvei Petrovich yang berasal dari marga Gagarin, yang mana diketahui beliau masih merupakan saudara dekat dari kanselir pertama Rusia yang bernama G.I. Golovkin. Император Константин хочет запретить русские караваны. Какого известия? Шанма Асинси. Maksud serta tujuan kedatangan utusan kerajaan Qing ke sana yaitu untuk meminta bantuan kepada Pangeran Petrovich supaya beliau bisa mempengaruhi Kaisar Rusia saat itu yang bernama Kaisar Peter pertama atau yang lebih dikenal dengan Tsar Peter the Great untuk menjadi sekutu bagi kerajaan Cina. Dengan tujuan untuk bisa menjadi aliansi dalam menghadapi pasukan sayap kiri ke kanan Mongol yang lebih dikenal dengan sebutan Zungar Khanate. Namun Petrovich yang mengetahui bahwa pemimpin Kekaisaran Rusia sedang kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Swedia, maka dia beranggapan bahwa beliau pasti akan menolak tawaran aliansi dengan dinasti Qing. Maka atas informasi itu, utusan kerajaan Qing memberikan sejumlah bongkahan emas serta paisa kekaisaran kepada Petrovich yang menyimbolkan tentang kesepakatan di antara mereka untuk menjadi sekutu. И мы ответим дружелюбием. Такую пайцу император. Setelah pertemuan dengan utusan dinasti Qing telah selesai, dengan cerdiknya, kini Petrovich segera menghampiri Tsar Agung Rusia di wilayah Saint Petersburg untuk meminta bantuan sejumlah pasukan agar bisa melawan pasukan Zungar. Akan tetapi permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah
Karena ternyata saat ini Kaisar Peter telah memutuskan untuk menghindari pertempuran dengan pihak manapun. Terlebih, dia juga sudah mengetahui tentang kekuatan musuhnya dan membayangkan betapa mengerikannya jika dia harus berhadapan dengan pasukan Zungar. Dengan kejadian itu, Petrovich yang memang mempunyai misi pribadi terselubung, terus berupaya keras untuk mencari berbagai cara agar bisa meluluhkan hati Kaisar, supaya beliau bisa menuruti permintaannya. Maka dari sana, pada malam harinya, di sebuah istana kekaisaran Rusia, Petrovich mulai mendekati istri dari Tsar Peter dengan memberikan suap berupa perhiasan yang menggiurkan, hingga aksinya itu berhasil diketahui oleh Kaisar. Ах ты, шеф Магагарин! Di tengah rasa kepanikan itu, Petrovich mulai memberikan sebuah informasi penting kepada Kaisar tentang adanya harta berupa kandungan emas yang sangat besar di wilayah Yarkand, seraya memberikan beberapa sampel bongkahan emas kepadanya yang sebelumnya dia dapatkan dari utusan pasukan dinasti Qing. Yang seketika itu, Kaisar Peter langsung mengeluarkan sebuah perintah resmi untuk membentuk tim ekspedisi ke wilayah Yarkand guna mencari emas tersebut. Tim ekspedisi itu akan dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel bernama Ivan Dmitrich Bulgotz, yang mana dia sendiri merupakan lulusan perwira dari Kesatuan Leibgard Resimen Preobrazhensky, yaitu salah satu resimen tertua dan paling terkenal yang pernah diciptakan oleh Tsar Peter the Great. Pasukan ekspedisi itu akan mengerahkan sekitar 3.000 infanteri, 200 pasukan kavaleri berkuda, 70 perahu, serta 100 keno. Bahkan di dalam pasukan itu terdapat seorang perwira muda yang berprestasi dalam bidang militer, yang mana sosok beliau adalah Danilovich, atau yang lebih dikenal dengan julukan Letnan Demarin. Sebelum misi ekspedisi itu dimulai, Sin berpindah ke kota Tobolsk, yang mana saat itu terlihat seorang seniman, sejarawan, dan arsitek terkenal yang bernama Semyon Ulyanovich Remezov, bersama salah satu tawanan perang Swedia yang bernama Johann Gustav Renet. Johann sendiri merupakan seorang tentara kekaisaran Swedia dari Kesatuan Karolins, yaitu unit khusus artileri yang dibentuk oleh Raja Charles ke-6 dan Charles ke-7. Karena memang saat ini kota Tobolsk menjadi salah satu kota yang menampung para tawanan perang Swedia akibat kekalahannya pasca pertempuran Poltava. Maka tak heran apabila pasukan dari Kekaisaran Swedia yang berada di sana selalu dicemooh oleh pasukan Kekaisaran Rusia. Karena diketahui saat ini mereka akan memfokuskan resimennya di kota itu dalam rangka mempersiapkan kekuatan atas rencana misi ekspedisinya ke wilayah Yarkand. Sehari sebelum tim ekspedisi itu diberangkatkan, Letnan Ivan memutuskan untuk membentuk pasukan khusus dalam misi ekspedisinya ini, yang mana satuan pasukan itu diberi nama dengan Resimen Dragon Tobolsk. Tak lupa sekelompok unit khusus juga dibentuk, yaitu divisi para pemusik dari kalangan anak-anak muda di kota itu, yang salah satunya merupakan anak dari Semyon yang bernama Peter Semyonovich Remezov. Secara kebetulan, pada saat itu di kota Tobolsk sedang mengadakan festival tahunan musim dingin, di mana Letnan Ivan mulai memperlihatkan pengaruhnya saat beliau yang memang telah mengenal seluruh warga Tobolsk mulai menyapa mereka, termasuk seorang perempuan yang merupakan putri dari Semyon yang bernama Maria Semyonovna Remezova. Tak mau ketinggalan, Johann yang juga sudah tinggal lama di kota itu ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Brigitta Kristina Serzenfeld. Brigitta sendiri merupakan wanita asli Swedia yang bekerja sebagai guru tenun. Karena dahulu pada saat Kekaisaran Rusia mengalahkan Swedia dalam merebut benteng Narva, dia harus dibawa ke kota itu sebagai tawanan, yang mana nantinya dia akan menjadi orang yang sangat terkenal berkat karya sastranya yang menceritakan tentang masa penahanan selama 18 tahun di Camp Zungar Kanate. Я обязательно. Эти русские расстояния держат нас в плен. Dalam suasana kemeriahan itu, saat para warga sedang bersukacita dalam pesta, tiba-tiba Johann terlibat konflik dengan seorang bangsawan pribumi akibat kesalahpahaman. Hingga dari kejadian itu, orang-orang Swedia merasa dikambing hitamkan.
Lalu para tentara Rusia yang melihat pertikaian itu langsung bergegas untuk mendamaikan mereka. Akan tetapi situasi yang tak memungkinkan membuat Letnan Ivan harus turun tangan. Hingga beberapa saat kemudian, Gubernur Siberia menghampiri mereka untuk melerainya dan memutuskan untuk memasukkan para tawanan Swedia ke dalam penjara dengan tuduhan sebagai provokator. Mengetahui Johan telah dimasukkan ke dalam sel tahanan, Brigita langsung bergegas menghampiri Pangeran Petrovich untuk memohon supaya Johan bisa dibebaskan, meskipun permintaannya itu tentu saja ditolak. Dan setelah mendengar hal itu, Letnan Ivan mulai mencoba memberikan saran agar orang-orang Swedia tersebut diikutsertakan ke dalam tim ekspedisinya kali ini sebagai pasukan tambahan. Meskipun para petinggi sempat menolak gagasan itu, akan tetapi ide yang diberikan oleh Letnan Ivan sangat bermanfaat. Hingga pada akhirnya Letnan Ivan mengangkat Johan sebagai pemimpin tertinggi bagi divisi pasukan orang-orang Swedia. Я вас, господин поручик, я поставлю шведским эскадроном. Seiring berjalannya waktu, misi ekspedisi untuk mencari harta emas tersebut akhirnya dilaksanakan. Kala itu, pasukan Kekaisaran Rusia serta tawanan Swedia mulai menyiapkan berbagai perbekalan mereka dan segera akan diberangkatkan. Di saat yang sama, Johan yang sudah menaiki perahunya tiba-tiba dihampiri oleh Pangeran Petrovich, yang mana dia kembali melakukan intriknya dengan memberikan jaminan kebebasan bersama dengan wanitanya. Namun dengan sebuah syarat bahwa dia harus berhasil menjalankan misi yang dia berikan dalam rangkaian misi ekspedisi ini. Sementara itu, Semyon yang memang ahli dalam ilmu geografi mulai membuat sebuah peta wilayah Siberia untuk diberikan kepada Letnan Ivan, yang mana peta itu akan membantu menggambarkan wilayah-wilayah berbahaya yang merupakan titik-titik di mana orang-orang Zungarian berada. Hingga saat persiapan mereka telah selesai, pada akhirnya 3.000 pasukan dalam ekspedisi itu mulai diberangkatkan dan harus rela meninggalkan keluarga serta orang-orang tercintanya. Singkat cerita, 8 bulan kemudian setelah keberangkatan tim ekspedisi itu, terlihat kini mereka telah mendirikan sebuah benteng di tepi sungai Irtysh yang berdekatan dengan danau garam Yamisevskoye, yang sekarang ini daerah tersebut menjadi sebuah desa Yamisevko, Kazakhstan, yang mana benteng itu diberi nama dengan Benteng Kara atau Benteng Yamisev. Kala itu, di sana pasukan Rusia sedang terjebak dalam kondisi musim dingin yang begitu ekstrim. Terlebih, kini yang mereka takutkan adalah tentang keberadaan pasukan Zungar yang bisa kapan saja menyerang benteng mereka. Hingga kondisi itu membuat perjalanan mereka ke wilayah Yarkand harus tertunda. Lalu beberapa waktu kemudian, rasa takut mereka pun kini benar-benar terjadi. Saat pasukan Rusia yang sedang berpatroli, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran beberapa orang-orang Zungar yang menghampiri mereka, termasuk salah satunya pemimpin mereka yang bergelar Zaisang atau Wazir Agung bernama Onkudai. Я поручик Демарин, а вы представьтесь. Meskipun nyatanya saat itu Onkudai memang sengaja diundang oleh Letnan Ivan untuk memperkenalkan benteng pertahanan barunya, supaya keberadaan benteng itu tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Karena memang Letnan Ivan tetap memegang perintah dari sang kaisar untuk menghindari peperangan dengan pihak lain, apalagi dengan pihak pasukan Zungar. Terlebih, tujuan utama misi yang saat ini mereka jalani bukan bermaksud untuk berperang, melainkan untuk melakukan ekspedisi ke wilayah Yarkand guna mencari harta emas atas perintah dari Tsar Peter the Great. Это доверие. А это есть кто? Чем сюда пришли русские войска? А к чему нам вражда? Namun pada malam harinya, sebuah kejadian yang tak diinginkan terjadi saat diketahui Johan tiba-tiba menghilang dari benteng itu, hingga para pasukan Rusia terus berusaha mencarinya ke tiap penjuru benteng tersebut. Dan tak berselang lama setelah hilangnya Johan, tanpa diduga pasukan patroli dari divisi tentara Siberia Cossacks diserang oleh pasukan Zungar yang ternyata selama ini mereka sudah melakukan pengintaian. Hingga pada malam itu, pasukan Zungar berhasil melumpuhkan pasukan Rusia satu persatu. Dan dari kondisi itu pula, Peter harus menjadi korban dari aksi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Zungar. Hingga seketika itu, Benteng Kara menjadi ajang pertempuran yang sangat mengerikan.
Ternyata peristiwa itu terjadi akibat sebuah pengkhianatan, yang mana selama ini Johan secara diam-diam sengaja mendatangi pimpinan pasukan Dzungar untuk menyerahkan potongan emas atau paiza yang sebelumnya telah diambil dari Gubernur Petrovich. Maka atas hal itu, On Kudai mengira bahwa Kekaisaran Rusia kini telah menjadi sekutu bagi kerajaan Qing Cina yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya. Karena memang selama ini pasukan Mongol masih berada dalam kondisi perang dengan pasukan dinasti Qing. Hingga setelah mengetahui informasi itu, pada akhirnya secara sepihak On Kudai menyatakan perang dengan Kekaisaran Rusia. Di tengah situasi kekacauan itu, pada esok harinya, Letnan Ivan mencoba mengirimkan beberapa utusannya supaya menemui pemimpin pasukan Dzungar, yaitu untuk menekankan kembali tentang tujuan mereka bahwa pihak Rusia tidak menginginkan peperangan dengan pihak Dzungar, serta meminta On Kudai untuk memberikan klarifikasi atas penyerangannya yang telah dia lakukan. Yang mana di saat itu pula, pihak utusan Rusia baru saja menyadari tentang adanya aksi pengkhianatan saat dia melihat Johan yang ternyata berada di antara pasukan Dzungar. Dan atas terungkapnya rahasia itu, nasib nahas harus menimpa utusan itu setelah pasukan Dzungar terpaksa harus melenyapkannya dengan cara yang sangat mengerikan. Di saat yang sama di tempat lain, kabar berita tentang kematian dari beberapa pasukan Rusia oleh pasukan Dzungar kini telah terdengar sampai ke kota Tobolsk, termasuk kabar kematian Peter, putra dari Semyon, sang sejarawan terkenal di kota itu. Seketika Semyon meluapkan emosinya saat mendengar putra kesayangannya telah tiada. Hingga rasa kesalnya itu dia luapkan kepada Letnan Ivan selaku orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Dari kejadian itu pula, Gubernur Siberia langsung memberangkatkan pasukan gelombang kedua untuk mengirimkan beberapa bantuan militer, berupa tentara, obat-obatan, suplai amunisi dan makanan, serta beberapa sukarelawan dari warga sipil, termasuk Brigita untuk membantu pasukan Rusia yang kini terjebak di benteng Yamishev. Hingga singkat cerita, gelombang kedua pun akhirnya diberangkatkan ke wilayah Yamishevo. Namun setelah mereka menempuh perjalanan selama 4 minggu, tiba-tiba nasib nahas menghampiri rombongan tersebut, yang mana saat itu mereka kembali dihadang oleh pasukan Dzungar untuk dijadikan tawanan. Dan kejadian itu menjadi momentum pertemuan antara Brigita dengan Johan yang kini telah menjadi pengkhianat. Walaupun Semyon yang juga ikut dalam rombongan tersebut akhirnya bisa selamat dari tragedi itu, yang kemudian dia memutuskan untuk berjalan seorang diri menuju ke benteng Kara atau benteng Yamishev. Beberapa waktu kemudian, saat pasukan Rusia di benteng Kara melihat kedatangan Semyon, Letnan Ivan langsung menghampirinya dan bergegas untuk menunjukkan kuburan putranya yang berada di sekitar benteng itu. Dalam momen itu, Letnan Ivan meminta maaf kepada Semyon karena dia tak bisa menjaga Peter dengan baik, hingga bersama dengan rasa harunya, Semyon akhirnya bisa memaafkannya. Так хотелось побыть с тобой. Это я, батька твой. Как не простить? Не уберег я его. Namun di tengah suasana itu, saat Semyon mendengar bahwa putrinya yaitu Maria juga ikut ke dalam rombongan sukarelawan tanpa sepengetahuannya, dengan segera Letnan Ivan bergegas pergi secara senyap seorang diri untuk menuju ke wilayah markas pasukan Dzungar demi untuk membebaskan Maria. Namun setelah Letnan Ivan berhasil sampai dan mampu menumbangkan satu persatu orang-orang Dzungar serta berhasil membebaskan beberapa tawanan, dari sana akhirnya Letnan Ivan dapat ditangkap dan dikurung bersama para tawanan lainnya. Karena kala itu kedatangannya berhasil diketahui oleh Johan yang kala itu sudah berkhianat dan menjadi sekutu bagi pasukan Dzungar. Уходить. У меня с ним свой счет. Meskipun tak lama kemudian, sifat licik dan ambisius yang dimiliki oleh On Kudai ternyata seketika merubah situasi. Di mana kala itu, On Kudai yang sudah tak membutuhkan lagi jasa dari Johan memutuskan untuk menangkap dan mengurungnya. Bahkan tak hanya itu,
Onkudai juga menginginkan Brigitta, kekasih dari Johan, untuk dijadikan pemuas nafsunya. Hingga hal tersebut membuat Johan kecewa serta menyesali semua kesalahan yang telah dilakukannya. Kala itu Letnan Ivan mulai mempertanyakan kepada Johan tentang alasan aksi pengkhianatannya. Dan seketika itu Johan memberikan alasannya, bahwasanya sebelum mereka berangkat untuk melakukan ekspedisi ini, Johan diperintahkan oleh gubernur Siberia yaitu Pangeran Petrovich untuk mengadu domba pasukan Rusia dengan pasukan Dzungar, dengan imbalan kebebasan untuknya serta Brigitta kekasihnya. Maka demi kebebasan itu, Johan terpaksa harus menuruti apa yang diperintahkan Pangeran Petrovich. Walaupun tanpa sadar, apa yang telah dilakukan Johan tersebut akan menjadikan pemicu peperangan besar antara Kekaisaran Rusia dengan pasukan Dzungar di bawah payung kekuasaan Khan Agung Mongolia. Устоит. Надо остановить войну. Скажи, что ты украл у самого Гагарина. Войско свирепого джунгарского тайшица Рендандоба. Dan benar saja, beberapa hari setelah kejadian itu, kini situasi semakin kian memanas, di mana saat ini benteng Yamisep mulai dikepung oleh pasukan gabungan tentara Mongol yang berjumlah sekitar 10.000 pasukan untuk melakukan misi invasi ke wilayah utara yang dipimpin langsung oleh komandan tertinggi mereka yang bernama Dondob Seren, yang mana kala itu mereka telah berhasil memenangkan peperangan melawan pasukan dinasti Qing. Namun di tengah kondisi itu, di sisi lain Jenderal Dondob Seren mulai merasakan ada sebuah keanehan serta kejanggalan dari situasi perang yang dia hadapi saat ini, di mana sebelumnya dia mengetahui bahwa perang ini disebabkan oleh segelintir bukti tentang emas paiza kerajaan Qing yang dimiliki oleh Kekaisaran Rusia sebagai simbol ikatan aliansi mereka. Namun kala itu dia mulai berpikir jika mereka telah diadu domba, karena bagaimana mungkin benda berupa emas paiza yang begitu amat sangat penting bagi pihak Rusia bisa berada di tangan sosok seorang gubernur, bahkan bisa diberikan dari tangan seorang tawanan kerajaan Swedia. Maka dari sana Dondob Seren langsung meminta kepada Onkudai untuk memanggil Letnan Ivan sebagai pemimpin serta penanggung jawab pasukan Rusia di Benteng Kara agar bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi. А ты ею подавился. Ай, Рус, ты белобрысый вылезай. Pada saat itu, Letnan Ivan yang memang masih menginginkan jalan perdamaian, mulai mengungkapkan semua fakta yang sebenarnya terjadi kepada komandan pasukan Mongol, bahwa semua kesalahpahaman ini terjadi akibat intrik adu domba demi kepentingan pribadi segelintir orang. Bahkan tak hanya itu, Letnan Ivan juga memberitahukan semua perbuatan Onkudai selama ini yang telah memanfaatkan situasi yang belum valid dengan menyatakan perang secara sepihak serta melumpuhkan pasukan Rusia yang tak berdosa. Maka setelah mendengar penjelasan itu, kini Dondob Seren mulai mengerti dan memahami bahwa memang peperangan ini tak semestinya terjadi. Bahkan dari sana, Letnan Ivan langsung diberikan pengampunan serta dibebaskan oleh Seren Dondob. Tapi sebaliknya, beliau memutuskan kepada Onkudai untuk diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang selama ini dia perbuat. Один раз выстрелить здесь пушки. Нами довольно. Так постоим за отечество. Ты виноват. Dari sana pula, Dondob Seren kembali menarik pasukannya yang berjumlah 10.000 orang untuk kembali ke wilayahnya. Hingga situasi itu membuat pasukan Rusia yang berada di dalam Benteng Kara kini bisa kembali aman terselamatkan dari ancaman perang yang mengerikan. Hingga mereka pun langsung menembakkan meriam ke udara sebagai tanda perdamaian di antara mereka. Atas hal itu pula, Letnan Ivan langsung memerintahkan kepada semua tim ekspedisinya untuk mengakhiri misi ini dan bersiap pulang menuju kampung halamannya. Namun ternyata di sisi lain, masalah besar belum sepenuhnya berakhir. Karena di saat yang sama, tiba-tiba Onkudai kembali mengerahkan pasukan setianya untuk menyerang Benteng Kara. Walaupun sebetulnya dirinya telah diperingatkan serta diancam oleh Seren Dondob supaya tidak melakukan penyerangan kepada pasukan Rusia. Bahkan di saat yang sama pula, dia memaksa Johan untuk ikut ke dalam pasukannya demi melakukan pertempuran dengan pasukan Rusia. Setelah Onkudai memberikan sebuah janji untuk menyerahkan kekasihnya jika Johan bersedia menuruti permintaannya. Dengan perasaan terpaksa, akhirnya Johan bersedia menuruti perintah Onkudai. Bahkan kala itu, dia yang merupakan prajurit dari divisi artileri kerajaan Swedia mulai memberikan serangan kejutan kepada pasukan Rusia yang berada di dalam Benteng Kara.
yang seketika itu membuat keadaan di dalam benteng berubah menjadi kepanikan yang sangat mencekam. Dalam pertempuran itu, Johan diberikan misi untuk bisa menjebol pintu gerbang benteng Kara, meskipun dia harus mengalami kesulitan setelah pasukan Rusia juga memberikan perlawanan. Hingga pada awal situasi peperangan itu, kedua belah pihak melakukan pertempuran meriam yang sangat dahsyat. Bahkan di sela-sela pertempuran itu, Johan yang memang mengetahui seluk-beluk benteng Kara mulai sengaja mengarahkan meriamnya tepat ke arah gudang amunisi pasukan Rusia yang seketika itu membuat gudang tersebut hancur tak tersisa. Dan setelah beberapa menit pertempuran itu berlangsung, pada akhirnya Johan berhasil membobol pintu gerbang benteng pasukan Rusia, yang mana situasi itu langsung dimanfaatkan oleh pasukan kavaleri Zungar supaya dapat memasuki benteng dan melumpuhkan siapapun musuh yang menghalanginya. Hingga dari kondisi itu menyebabkan terjadinya pertempuran jarak dekat yang sangat mengerikan. Di tengah pertempuran yang sengit itu, tanpa disadari oleh pasukannya, kini Onkudai telah berada jauh ke dalam benteng pertahanan pasukan Rusia yang membuat dirinya harus terkepung. Dari sana, salah satu prajurit Zungar meniupkan sebuah trompet sebagai sebuah isyarat tanda darurat serta sinyal permintaan bantuan untuk pemimpin mereka yang sedang terancam. Hingga tak berselang lama, ratusan busur panah menghujani benteng tersebut yang seketika itu menyebabkan banyaknya prajurit-prajurit Rusia berguguran secara mengenaskan. Setelah serangan besar-besaran pasukan Zungar yang epik itu telah mereda, secara tiba-tiba Johan menantang Letnan Ivan untuk berduel 1 lawan 1. Sebagai momen pembuktian siapakah yang terbaik di antara mereka. Hingga tanpa pikir panjang, Letnan Ivan langsung menerima tantangannya. Dan dengan kecerdikan serta pengalaman bela dirinya, Letnan Ivan langsung menghabisi Johan hingga akhirnya dia dapat dilumpuhkan tanpa kesulitan yang berarti. Понял теперь, чипучкари лучше! Tak sampai di situ, pertarungan kembali terjadi di mana kini Letnan Ivan harus berhadapan langsung dengan Onkudai sebagai pemimpin musuh. Dengan mengusung misi balas dendam atas pasukannya yang telah gugur oleh pasukan Zungar, maka dari sana duel di antara kedua pemimpin itu tak bisa dibendung lagi. Di awal pertarungan, terlihat Letnan Ivan terus dipojokkan oleh serangan cepat Onkudai. Namun situasi tiba-tiba berbalik. Saat secara tak terduga, Johan tiba-tiba melakukan sebuah aksi yang tak disangka-sangka dengan berusaha menghambat gerak Onkudai saat hendak menghabisi Letnan Ivan. Dan dalam kesempatan itu, Letnan Ivan segera melakukan serangan pamungkasnya kepada Onkudai, meskipun dia juga harus terkena imbas serangan dari meriam milik Johan. Hingga seketika itu, Onkudai sebagai pemimpin Zungar pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Atas gugurnya pemimpin mereka, seketika ajudan dari Onkudai langsung menghentikan peperangan, seraya menarik mundur pasukannya dari benteng pasukan Rusia. Hingga pada akhirnya peperangan di hari itu berakhir dengan hasil kemenangan bagi pihak Rusia. Di akhir film ini, 7 tahun setelah peristiwa itu, di dalam istana megah Kaisar Rusia, terlihat Letnan Ivan dipanggil untuk diberikan sebuah kehormatan kenaikan pangkat oleh Tsar Peter the Great atas dedikasinya yang telah berhasil melaksanakan tugas Kaisar untuk mencegah perang besar dengan pihak lain. Meskipun nyatanya perang yang terjadi di Benteng Kara merupakan keterpaksaan atas alasan mempertahankan diri.
Di saat yang sama, Tsar Peter the Great terpaksa harus menghukum gubernur Siberia, yaitu Pangeran Petrovich, atas tuduhan pengkhianatan serta kejahatan yang selama ini dia lakukan di belakangnya. Dan singkat cerita, setelah sekian tahun berlalu, diceritakan kini Letnan Ivan telah menikah dengan Maria, putri dari Semyon. Mereka kini telah dikaruniai 5 orang anak dan hidup bahagia di kota Tobolsk. Sementara itu, Semyon Ulyanovich Remezov, seorang sejarawan serta arsitek terkenal di kota tersebut, meninggal pada saat memasuki usia 80 tahun. Mewariskan sebuah karya berupa peta sejarah pertama wilayah kekuasaan Rusia dan Siberia. Kemudian Letnan Ivan memilih pensiun dari dunia kemiliteran dengan pangkat terakhir sebagai mayor. Dan perlu diketahui, dia juga merupakan pendiri benteng Omsk, yang menjadi cikal bakal kota Omsk sebagai kota terbesar ketiga di Siberia. Sementara itu, Johan Renet dan Brigitta telah kembali ke kampung halamannya di Swedia setelah 18 tahun menjalani kehidupannya dalam tawanan pasukan Dzungar Khanate dan menceritakan kisah mereka kepada orang-orang di sana sebagai sebuah sejarah. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.